Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membacakan doa pelimpahan jasa atau mengirim doa kepada seluruh keluarga. Terutama kita tujukan untuk arwah dari Gue Ik-jun, Lim Gyo-yan, dan Gua Hong-son, dan Gue Gunawan, dan juga leluhur keluarga yang tidak disebutkan satu persatu. Apabila leluhur keluarga belum telah di alam bahagia alam surga, belum mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, pembawaan doa pada pagi hari ini dan juga sebagai tanda bakti dan hormat kepada leluhur keluarga, atas nama keluarga mempersembahkan persembahan makanan sebagai bentuk bakti dan terima kasih kepada leluhur keluarga, akan segera mendorong leluhur keluarga untuk telah di alam bahagia, dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk menampak kehidupan yang lebih baik, usaha pekerjaan selalu lancar, dan juga keharmonisan rumah tangga di dalam menampak tahun baru 2577 ini. Marilah dengan penuh bakti dan khusyuk kita panjatkan doa, semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi seluruh keluarga yang kita doakan segera telah di alam bahagia. Untuk mengawali pembacaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memberi hormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali di arah meja leluhur. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk leluhur-leluhur, mohon bukunya dibuka halaman 2. Buku puja baktinya halaman 2. Oh. Halaman 2 dilanjutkan halaman 3, pujian air suci.
Silakan duduk, ya, boleh duduk di bawah atau di kursi. Dibuka halaman 4 mantra welas asih tapeju. Halaman 4. Keras ya, sedikit aja. Namo Sepang Cein Tasa Amitabha. Namo Sepang Cein Tasa Amitabha. Namo Sepang Cein Tasa Amitabha. Namo Tape Quan Sein Phosai. Namo Tape Quan Sein Phosai. Namo Tape Quan Sein Phosai. Namo Alatana Tolaye. Namo Aliye Polo Cete Sapolaye Poti Sadokoye Moho Sadokoye Moho Jaluri Jaye Om Sapola
Silito imong ariye Kolusyati Kabolale Koko Namo Nalatita Silimo Puto Sami Sako Atato Supong Asayi Sako Sato Namo Ko Sato Namo Ko Chemo Pateto Taceta Om Apolu Silu Jati Jaroti Isili Oga Poti Sato Sapo Sapo Mola Mola Mosi Mosi Litoye Tilo Tilo Temong Tolo Tolo Vasayeti Moga Vasayeti Tola Tola Tiline Sapola Ye Cela Cela Momo Pamola Modili Isi Isi Sana Sana Allah San Pola Sali Vasa Vasan Pola Saye Olo Olo Mola Olo Olo Sili Sala Sala Sili Sili Solo Solo Potiye Potiye Potoye Potoye Nitiliye Nala Cinta Nili Sane Napoye Mona Sapoho Sitoye Sapoho Moho Sitoye Sapoho Sitoyo Isapolaye Sapoho Nala Cinta Sapoho Mola Nala Sapoho Silasan Amotraye Sapoho Sapo Moho Asitoye Sapoho Secila Asitoye Sapoho Poto Mocha Sitoye Sapoho Nala Cinta Pocalaye Sapoho Mopoli Sancalaye Sapoho Namo Holatana Tolaye Namo Aliye Polo Ceti Sapolaye Sapoho Om Sintentu Mantola Potoye Sapoho Namo persembahan makanan bun surgawi dan kesempurnaan puja masing-masing bait dibaca 3 kali. 59 Namo Sawantanta Yeta Wala Ceti Om Sampala Sampala Om Namo Sawantanta Yeta Wala Ceti Om Sampala Sampala Om
Namo Sawantantayeta Wala Cepi Om Sampolai Sampolai Om Namo Sulukaya Tantayeta Yeta Seta Om Sulu Sulu Polai Sulu Polai Sulu Sapoho Namo Sulukaya Tantayeta Yeta Seta Om Sulu Sulu Polai Sulu Polai Sulu Sapoho Namo Sulukaya Tantayeta Yeta Seta Om Sulu Sulu Polai Sulu Sapoho Om Yayena Sampowa Wajelahum Om Yayena Sampowa Wajelahum Om Yayena Sampowa Wajelahum 61 baris kedua Namo Kwan Sein Pusa Namo Kwan Sein Pusa Namo Kwan Sein Pusa Namo Kwan Sein Pusa Namo Tase Jeposa Namo Tase Jeposa Namo Tase Jeposa Namo Tase Jong Posa Namo Ching Ching Ta Jong Posa Namo Ching Ching Ta Jong Posa 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru 3 masa. Semua Bodhisattva Mahasatwa, semua Bodhisattva Mahasatwa, Maha Prasnya Paramita. 68 nanti disebutkan leluhur-leluhurku ya. 68 kita baca bersama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk leluhur-leluhurku. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum leluhurku, bebas dari penderitaan menimpa lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. 70 kita baca Indonesianya. Maikra Suci 18 Amitabha Buddha. Jika aku telah mencapai anuttara samya sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat,
Ini terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisatwa akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku, surga Sukawati. Bila tidak, maka bila aku tidak mencapai Anuttara Samma Sambuddhi. 55 dan 56. 55 dan 56, mohon berdiri. Mama duduk aja nggak apa-apa. Amitabha Santi Silakan duduk. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada beranjali atau merangkapkan kedua tangan. Tangannya di depan dada, merangkapkan kedua tangan. Marilah Bapak Ibu, di saat kita membawakan doa, mengiring doa, melakukan pelimpahan jasa untuk leluhur keluarga. Sekiranya leluhur keluarga ada yang masih berada di alam penderitaan, dengan doa yang kita panjatkan, dengan persembahan yang kita sajikan, akan terbantu telah di alam bahagia. Dan kita akan memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat. Semoga segera menjemput leluhur-leluhur dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Namo Rasa duka diubah menjadi senang, hidup yang indah.
Setiap kata adalah doa kedamaian, perjalanan kelahiran, kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersukacita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkah kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembacaan doa, mengirim doa untuk leluhur keluarga, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan, memberi doa kepada leluhur-leluhur yang telah tiada.
sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan di sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku dan pahala besar yang telah kalian capai. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Satu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada bulan ini di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu bulan Ruah, ya, 1 bulan sebelum puasa itu akan memasuki puasa, itu bulan Ruah. Saya sendiri juga barusan pulang dari rumah, orang tua saya juga mengirim doa untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Orang tua cerita bahwa setelah mengirim doa untuk leluhur itu kok rasanya itu lebih adem, lebih ayem, ya, lebih terang gitu. Dia mengatakan demikian. Bapak Ibu sekalian, mengirim doa ditujukan untuk leluhur keluarga bukan saja satu suku bangsa, namun ada beberapa suku bangsa di dunia ini, mengingat menghormati leluhur-leluhur yang telah tiada sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk wujud terima kasih. Dikala kita masih hidup, sekalipun seluruh kehidupan kita itu digunakan untuk balas budi kepada orang tua kita, usia kita yang kita pakai itu tidak pernah akan mencukupi balas budi kita kepada orang tua, kepada leluhur yang telah tiada. Bahkan diceritakan dalam Sutra Bhakti seorang anak, kalau masa orang tuamu masih ada, kamu menjinjing, kamu menggendong, saking beratnya menggendong, menjinjing orang tuamu sampai badan jasmanimu jadi debu, jadi abu, kamu belum pernah membalas kebaikan dari orang tuamu. Dikala kamu usianya sudah 80 tahun, orang tuamu 100 tahun, ya tetap berpikir untuk kebahagiaan anaknya yang berumur 80 tahun. Itulah kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat leluhur-leluhur kita untuk kebaikan untuk putra-putrinya. Penghormatan kepada leluhur bukan saja masyarakat Indonesia, di luar negeri pun juga ada. Sebagai bentuk penghormatan, memberikan doa, memberikan persajian,
bukan satu berhala, bukan satu pemujaan berhala kepada leluhur, bukan, namun bentuk penghormatan, bentuk kepedulian kepada yang telah meninggal. Ditetapkan seseorang yang meninggal tidak otomatis terlahir atau menempati alam-alam bahagia, alam surga, karena karma-karma masa lampau leluhur kita ada yang terlahir di alam-alam penderitaan. Di saat orang tua kita meninggal, apa yang diingat? Ada leluhur-leluhur yang ditinggalkan. Demikian pula di saat kita sakit misalnya, kita pun juga ingat saudara-saudara kita. Bagaimana segera mungkin bisa entas dari penderitaan-penderitaan yang dialami. Maka pengiriman doa pada kesempatan pagi ini pun juga satu bentuk penghormatan kepada leluhur-leluhur. Secara kasat mata kita tidak tahu leluhur-leluhur keluarga itu berada di alam mana. Karena tidak tahu, maka doa ini diadakan sebagai bentuk antisipasi, berjaga-jaga keluarga yang ditinggalkan sekiranya ada leluhur keluarga yang masih perlu bantuan dan pertolongan dari kita. Apa bentuk pertolongan dan bantuan itu? Yang mulai lewat pembacaan doa-doa. Di dalam doa tadi kita bersama-sama memohon bimbingan dan perlindungan kepada Buddha Amitabha. Di dalam janjinya, di dalam sumpahnya, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka arwahnya akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga leluhur-leluhur setelah didoakan ini benar-benar terlahir di alam bahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Dan juga persembahan makanan ini sebagai bentuk kepedulian juga kepada leluhur-leluhur di alam-alam kelaparan, di alam-alam penderitaan. Mereka pun masih perlu persembahan-persembahan ini. Di kalangan non-Buddha, persembahan ini disajikan bukan dalam bentuk fisik ya, namun semangat untuk berbakti kepada orang tua diwakilkan dalam bentuk fisik makanan-makanan ini. Biar berguna dan bermanfaat makanan-makanan ini disajikan, diberikan orang lain. Jasa kebajikan dari memberikan makanan kepada orang lain itulah yang bermanfaat bagi leluhur-leluhur keluarga. Apabila leluhur keluarga di alam sana ada yang kekurangan makan, dengan kita berdana makanan, leluhur kita di alam sana akan kelebihan makanan. Apabila di alam sana leluhur kita kekurangan pakaian, kita berdana pakaian, leluhur di sana pun mendapatkan pakaian. Kekurangan sarana dan prasarana, rumah-rumah dan lain sebagainya, kita berdana sarana-sarana transportasi, sarana-sarana kebutuhan masyarakat, itu pun juga bermanfaat bagi leluhur kita di alam sana. Semoga niat baik, niat bakti dari leluhur, dari keluarga yang ditinggalkan untuk mendoakan leluhur keluarga terlahir di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah terlahir di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Semoga keluarga yang ditinggalkan usahanya, pekerjaannya, keharmonisan rumah tangga selalu terjamin untuk kebahagiaan bersama. Kita ucapkan selamat jalan leluhur keluarga, semoga engkau terlahir di alam bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.